Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Pagi Bu. Tabi pun. Iya pun. Ya pun. Oke, silakan yang sudah bergabung dibuka kameranya. Boleh pakai background, boleh model pantai, asalkan backgroundnya jangan mengandung unsur pornografi. Boleh model-model apa. Nah, kita tadi sudah berdoa, sekarang kita akan mempelajari materi tentang pembangunan dengan pertumbuhan. Bu Rizky mohon izin pakai masker karena Bu Rizky lagi ada di sekolah ya. Kalau biasanya kan Google Meet-nya buka masker karena di rumah. Nah, ini Ibu lagi di sekolah, habis ngajar LCT, jadi Ibu pakai masker. Udah kedengaran apa belum suara Ibu? Kedengeran Bu. Oke, kedengaran ya. Eh, langsung saja, minggu kemarin bahas soal. Nah, yang ini kita akan mempelajari KD pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebentar, layarnya lagi Ibu konekin. Sudah terlihat layar Bu Rizky? Sudah Bu. Oke. Ya. Ibu konekin dulu. Nah, ini materinya tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini adalah KD 3.2. Waktu itu Bu Rizky bilang, anak-anak silakan baca modulnya, catat bagian-bagian pentingnya dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ngomong-ngomong udah dicatat apa belum ini? Ayo. Nah, sekarang kita mulai belajar ya. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama di sini tentang pengertian sama teori, sama cara mengukur, sama pembangunan ekonomi. Oke, yang ini Ibu skip aja, nanti bisa dibaca. Kita langsung ke pengertian. Ya. Ini teman kalian yang telat ini, soalnya Bu Rizky kalau sudah presentasi susah mau. Nah, Ibu terima dulu. Oke. Kita langsung saja ke materi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dia. Pertumbuhan ekonomi. Kemarin kita mempelajari yang namanya pendapatan nasional, ya kan, yang KD 3.1. Pendapatan nasional itu berhubungan dengan yang namanya PDB. Tunggu Ibu tulis dulu. Aduh. Sorry. NPDB. Nah, apa sih gunanya kita itu menghitung pendapatan nasional atau menghitung PDB? Gunanya adalah ini, untuk mengetahui si pertumbuhan ekonomi negara. Coba kita baca sekarang di pengertiannya, pertumbuhan ekonomi. Alia tolong dibacakan. Pertumbuhan ekonomi adalah Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana terjadi kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat. Nah, yang namanya pertumbuhan ekonomi ini yang dia pikirkan atau yang dia perhitungkan, aduh, Bu ya, Ibu terima dulu teman kalian ini. Susah. Nah, ini nah. Yang dia poin pentingnya itu di pertumbuhan ekonomi itu adalah terjadinya kenaikan PDB. PDB itu adalah produk domestik bruto atau pendapatan nasionalnya. Nah, ini yang Ibu Bo. Terus dia ada kalimat suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil. Maksudnya itu seperti ini.
Misal tahun 2019 ya, Ibu tuliskan. 2019, terus ada tahun 2020 dan ada tahun 2021. Nah, pada tahun 2019 misalnya PDB-nya adalah 45.000. Lalu 2020 PDB-nya itu 60.000. Coba hitung. Dari 45 ke 60.000. Ini selisih kenaikannya berapa? 15.000. 15.000 terjadi kenaikan atau plus ya. Kenaikan sebesar 15.000. Sekarang nih 2020 PDB-nya menjadi 70.000. Dari 60 ke 70 kenaikannya berapa, Nak? 10.000. Nah, kalau yang namanya pertumbuhan ekonomi, dia hanya melihatnya ada angka naik dari 45 ke 60, lalu ke 70. Ini namanya pertumbuhan. Yang dia lihat adalah kenaikan PDB-nya. Tanpa memikirkan apakah kenaikan tersebut itu lebih besar atau lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya naiknya 15, tahun ini hanya naik 10. Yang penting adalah PDB-nya naik menjadi 70.000, tahun kemarin 60. Yang penting naik. Ini negara ini dikatakan sebagai negara yang mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi. Sampai sini kalian paham? Paham, Bu. Ya. Jadi Ibu ulangin sekali lagi, patokan pertumbuhan ekonomi adalah PDB. Ini patokannya, produk domestik bruto. Tampil nggak di layar kalian yang Ibu tulis-tulis ini? Tampil, Bu. Oke, next ya sekarang. Nah, ini ada beberapa pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi yang pertama itu adalah teori ekonomi historis. Teori ekonomi historis itu adalah yang pendapat yang pertama menurut si Friedrich List. Jadi di teori ekonomi historis ini ada beberapa pendapat ahli. Ada nanti yang namanya W.W. Rostow, ada yang namanya nanti Karl Butcher. Nah, sekarang yang kita pelajari itu si Friedrich List dulu. Menurut Friedrich List, ya, pertumbuhan ekonomi itu mulai dari tahap apa di sini? Berburu, berternak, bertani, kombinasi itu artinya ada percampuran. Dulu zaman dahulu nenek moyang kita itu hanya berburu aja dari hewan hutan. Terus mereka akhirnya berternak, ayam dikurung, diternakin. Lalu mereka bertani, menanam padi, sawah. Nah, lalu terjadi kombinasi ada bertani dan membuat kerajinan. Kerajinan itu yang di sejarah kita kenal ada yang namanya beberapa peninggalan bersejarah. Coba diingat-ingat alat-alat zaman dahulu itu contohnya apa aja, alat-alat kerajinan pada zaman dulu, pelajaran sejarahnya. Ayo, ada yang tahu apa enggak pelajaran sejarah? Halo, MIPA 1, kedengaran apa enggak suara Bu Rizky? Ayo, apa? Ada yang namanya batu berundak, ada yang namanya sarkofagus. Nah, itu namanya kombinasi antara bertani dan kerajinan. Lalu ada 3 kombinasi bertani, kerajinan, sama perdagangan. Ini menurut Friedrich List. Yang sekarang menurut Bruno Hildebrand, yaitu ada perekonomian barter, kredit, dan uang. Barter itu masih ingat nggak apa artinya barter? Tukaran barang. Masih. Ya, yang ditukar adalah barang dengan barang. Misalnya Bu Rizky punya 1 kuintal beras, Bu Rizky tukar dengan 1 ekor kambing, ya harus berupa barang dengan barang. Lalu ada lagi pertukaran perekonomian kredit. Kredit ini artinya mengutang. Ada perekonomian uang. Nah, kalau uang itu barang ditukar dengan uang seperti sekarang contohnya Bu Rizky
punya uangnya 10.000, lalu Bu Rizky tukar dengan somai 1 porsi. Itu artinya perekonomian uang. Barang ditukar dengan uang. Sampai sini paham nggak tentang pendapat si Bruno Hildebrand ini? Paham, Bu. Paham. Oke, next ya. Yang ini masih tentang pertumbuhan ekonomi secara historis, tapi pendapatnya si Karl Bucher. Menurut dia ada perekonomian apa di sini? Nasional, Kota dan kota, rumah sama tangga. rumah tangga. Ya, bentar ya, Ibu terima dulu teman kamu nih. Soalnya susah. Nah, perekonomian nasional, kota, sama rumah tangga. Kalau perekonomian nasional itu maksudnya adalah perekonomian negara. Negara kita adalah nama negaranya negara apa? Indonesia. Iya, Indonesia. Kalau perekonomian kota ini perekonomian daerahnya atau provinsinya. Kalau provinsi kita adalah provinsi Bandar Lampung. iya, atau Lampung. Nah, perekonomian rumah tangga itu artinya keluarga kita sendiri-sendiri. Di sini ada rumahnya si Alia, di sini ada yang rumahnya si Casura. Ini perekonomian rumahnya Bu Rizky. Masing-masing kita memiliki perekonomian, yaitu rumah tangga. Ibunya si Alia punya pendapatan sendiri, punya cara mengatur uangnya sendiri. Gaji ayahnya dipakai untuk A, B, C, D sampai Z. Nah, itu namanya perekonomian rumah tangga. Bandar Lampung juga punya pendapatan dan pengeluarannya. Harus bayar gaji pegawai, harus bayar ambulan, harus membantu rumah sakit. Nah, itu namanya perekonomian kota. Negara kita juga memiliki, yaitu ditulis dengan APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Kalau yang di kota, APB apa huruf apa nak? AP, PBB. nah APBD, D-nya ini dari kata daerah. Kalau yang ini negara itu adalah N, APBN, N itu artinya adalah negara. Kalau yang di daerah ini namanya D, D itu artinya daerah. Sampai sini kalian paham? Oke, next ya. Yang sekarang menurut Werner Sombart. Menurut si Werner Sombart itu ada 3 perekonomian, yaitu yang pertama masa apa di sini? Tertutup. Tertutup. Nah, masa tertutup itu maksudnya hanya bertani atau misalnya beternak. Itu tertutup. Tertutup itu artinya hasil buminya dipakai sendiri oleh dia. Bu Rizky punya ayam, beternak ayam. Bu Rizky potong, lalu Bu Rizky makan sendiri, tidak dijual. Itu namanya perekonomian tertutup. Lalu ada perekonomian kerajinan dan pertukaran. Disinilah mulai Bu Rizky tukar ayam Bu Rizky dengan beras. Nah, ini berarti adalah masa pertukaran ya. Sama tadi dengan pendapat yang pertama yaitu bertani bercocok tanam cuma satu, baru ada kombinasi. Yang ketiga adalah perekonomian kapitalis. Kapitalis ini artinya modal. Barulah di sini ada yang namanya berdagang. Nah, barulah di sini ada yang namanya sistem berdagang. Paham urutan menurut Werner Sombart? Paham, Bu. Oke, next ya. Jam berapa nak sekarang? 10.18. Oke, ada 2 menit lagi ya. Ini menurut Walt Whitman Rostow. Walt Whitman Rostow itu adalah kalau di soal disingkat menjadi W.W. Rostow. W.W. Rostow ya. Menurut dia perekonomian itu ada yang tradisional, transisi, lepas landas menuju kedewasaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Penjelasan lengkap ini ada di modul yang Bu Rizky kasih, buku sekolah elektronik ataupun buku interaktif ya. Nah, kalau yang nggak beli buku interaktif
Kalian lihat saja di buku sekolah elektronik, ya nak ya. Next, ini tadi tentang teori ekonomi historis kalau yang tadi. Nah, yang sekarang teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik ini hanya ada 2 pendapat ahli. Yang pertama siapa di sini nak? Yang Ibu tanda ini? Ayo, Adam siapa? Smith. Adam Smith. Ya, tunggu ya, ini teman kamu ada yang masuk lagi kayaknya. Oh, nggak ada. Oke. Nah, nah, ekonomi klasik ya. Kalau ekonomi klasik ini ada yang namanya, sorry. Adam Smith, satu lagi ini David Ricardo. Nah, sekarang kita bahas menurut si Adam Smith. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi itu jika dapat dilakukan jika ini terjadinya kebijakan pasar bebas. Pasar bebas ini sama kayak materi kita kelas 1, sistem ekonomi bebas atau liberal. Nah, liberal atau bebas, di mana setiap individu-individu itu harus diberi kebebasan, mau membuat kegiatan ekonomi apa. Alia pengennya bertani sapi, diperbolehkan. Lalu misalnya si Casura pengennya dia menanam padi. Nah, itu namanya diberi kebebasan. Ini adalah menurut Adam Smith. Yang kedua, menurut dia, kegiatan ekonomi itu yang didasarkan mekanisme pasar akan lebih efektif kalau nggak ada campur tangan pemerintah. Tidak ada campur tangan pemerintah artinya dia liberal ini. Coba masih ingat apa enggak? Negara mana yang menganut sistem ekonomi liberal atau bebas? Ayo nak, yang ada patung Liberty-nya loh nak. Amerika. Nah, kalian harus ingat kalau yang diberi kebebasan itu adalah artinya sistem ekonomi liberal atau pasar atau bebas. Nama negaranya adalah negara Amerika. Di Amerika itu makanya ada patung Liberty yang artinya dia menganut kebebasan. Kalau misalnya yang perekonominya itu komando itu artinya diatur oleh pemerintah. Masyarakatnya nggak boleh punya pilihan. Komando ini negara mana? Ayo, Kim Jong Un. Komunis Korea Utara. Nah, itu adalah negara yang menganut sistem komando. Artinya komando itu semua dipimpin, diatur oleh pemerintah. Kamu tidak memiliki pilihan. Nah, itu namanya sistem ekonomi komando atau dipimpin. Sampai sini kalian paham apa enggak? Nah, kalau di Indonesia itu sistem ekonominya, ini Ibu ulang lagi pelajaran kelas 1, itu adalah campuran kalian diberi kebebasan mau membuat usaha apa, tapi juga tetap diberikan batasan-batasan. Batasannya kamu nggak boleh. Kalau misalnya si Alia itu nemu tambang emasnya jadi milik pribadi dia, tidak boleh. Karena cabang-cabang yang penting bagi negara dikuasai oleh pemerintah. Itu adalah bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sampai sini paham atau tidak? Paham, Bu. Nah, paham. Nah, ini masih Adam Smith. Yang ini adalah David Ricardo. Menurut David Ricardo itu dia tentang tenaga kerja. Menurut dia, jika tenaga kerja itu akan bertambah atau berkurang tergantung dari pemberian upah. Benar nggak menurut kamu teorinya David Ricardo ini?
Apakah bertambah atau berkurangnya tergantung pemberian upah? Nah, kita lihat. Apabila upah yang diberikan itu melebihi tingkat upah alami, maka tenaga kerja akan bertambah. Misal dibuat pengumuman, siapa yang mau jadi PNS gajinya 1 bulan 10 juta, daftar semua orang. Nah, atau siapa yang mau jadi, Bu Rizky buka lowongan, Bu Rizky punya tanah 1 hektar, yang menggarap tanah Bu Rizky sebulan Ibu kasih 5 juta, pasti banyak yang mendaftar. Tapi ketika Bu Rizky hanya kasih harian gajinya itu sebulan 2 juta atau hariannya itu 100.000 mengerjakan sawah Ibu, otomatis tenaga kerjanya akan berkurang jika kalau ditawarin gajinya lebih tinggi. Sampai sini kalian paham atau tidak? Paham. Oke, Bu, paham. maaf. Ya, waktunya udah habis ya? Sorry, Iya, Bu. Ada Google Ya. Meet selanjutnya. Oke. Besok kita Google Meet lagi ya. Iya, Mohon Bu, maaf Miriam kelebihan aja. 5 menit. Nah, sebentar Ibu foto dulu ya. Besok sisa 20 menit lagi. Ya, Bu, Bu. ini Ibu lagi matiin stop presentasinya, macet masalahnya. Hentikan berbagi. Oke, Ibu foto dulu ya. Silakan dibuka kameranya semua. Di open cam. Oke. Udah dibuka, Bu. Kayaknya di tempat Ibu nggak kelihatan ya. Sinyal saya jelek, Bu. Oke, ini Ibu screenshot ya. Wajahnya dong yang ditampilkan. Saila, Atia, masa Bu Rizky ngedokumentasi badannya? Nanti nggak kelihatan muridnya yang mana. Ayo Alia, ini kenapa sih MIPA 1 mukanya pada setengah semua? Setengahnya dikemanain ini? Ayo di full face. Nabila, Heva. Ya ampun, ayo buruan-buruan. Yuk, kalian ada Google Meet selanjutnya. Oke, gue hitung ya. Mukanya digeserin, Vidya, Nabila, Alia, Dimas, ayo buruan. Bersiap, 1, 2, 3. Oke. Ibu akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Besok kita Google Meet lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.